wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astu Santi Santi Hum Salum Rahayu Sugeng Dalu para sedulur sedaya, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Tejo sulaksana tejane wong andal paton ilang tejane jumlorot sak seduluran jumlah gerkari menungsani. Sapi sata babantu sugitata, semoga semua makhluk bahagia, makhluk hidup, makhluk mati, pokoknya ciptaannya Allah, sing agal, sing halus, sing kasar, sing lembut, semoga semuanya mendapat kebahagiaan. Amin. Salam kalimat apik mugi kinalisno itu lasari simingkirno ing sarisiku tinebihno ing bendho panjenengan. Mugi hamba rahayu ingkang tansah tinemu rahayu. Iku salam bakune. Pada kesempatan ini saya ingin iki ana dulur, ada sedulur sing rada ngotot pertanyaane dari namanya Mas Taufik Demak, itu menanyakan disuruh medar Sang Hyang Cahyaning Nirwana. Sang Hyang Cahyaning Nirwana, katanya Mas Taufik ini kok banyak yang ngaku-ngaku, terus kemudian di daerahnya sana nggak tahu di kumpulannya apa siapa itu sekarang itu jadi ngetren, jadi viral, banyak yang membahas masalah ini Sang Hyang Cahyaning Nirwana. 2-3 kali kalau nggak salah ngechat saya langsung pribadi, Mas Taufik ini suruh medar masalah itu. Sebenarnya gini, saya sedikit bisa cerita sebenarnya kalau masalah Sang Hyang Cahyaning Nirwana itu sebenarnya kan istilah salah satu nama dewa dari pewayangan. Salah satu nama dewa dari pewayangan. Lah akhir-akhir ini memang marak bermunculan istilah ini karena nanti katanya di akhir zaman inilah yang akan muncul yang mendampingi Dajjal. Yang mendampingi Dajjal. Jadi nanti Dajjal muncul sebagai energi negatif dan Sang Hyang Cahyaning Nirwana ini sebagai satrio piningit yang wis singkin leker sadurunge akhirnya kawedar jadi energi positif yang bisa menyeimbangkan alam. Itu yang beredar sekarang. Mungkin dari teman-teman yang awam mungkin belum pernah dengar, tapi bagi dulur-dulur yang mungkin laku spiritual, yang mungkin ngaji-ngaji kasakuan, ngaji-ngaji kawruh luhur, itu nggak asing mungkin istilah ini. Nah, saya sedikit cerita gini, kalau yang pernah saya dapat, yang pernah saya dengar itu cerita tua sebenarnya, cerita lama, cerita kadewan kalau dari cerita pewayangan. Gini, kalau dihubungkan dengan agama itu pertama kan Nabi Adam. Kalau dari silsilah ya, baik silsilah maupun sorosilah, itu Nabi Adam karo Siti Hawa itu mudun tadi Nabi Sis. Nah sebenarnya itu kalau dibahas secara dalam, Hawa itu sapa, Adam itu sapa sih. Adam itu kalau diartikan secara hakikat ya suwung, Hawa ya suwung. Hawa itu apa ya? Lahir malut bahasa Jawa kan Hawa itu ya enggak ketok.
Tapi berkembang makna bahwa hawa itu akhirnya dihubungkan dengan nafsu, akhirnya jadi hawa nafsu, kekarepan gitu, tadi karep. Nah, Nabi Adam kenapa sampai terusir dari surga sampai ke dunia? Itu karena adanya Siti Hawa dan ada godaan. Sebelumnya gak ono. Lah berarti hawa itu ya aslinya ya nafsu itu sendiri. Hawa nafsu ya Siti Hawa itu cuman dalam cerita-cerita itu memang diwujudkan. Nah, masalah benar tidaknya wujud apanya nyata apa tidak itu kan wallahu alam. Adam, Siti Hawa, kemudian mudun Qabil, Kabil macam-macam, akhirnya turun lagi jadi Nabi Sis. Sebelum Nabi Idris bahkan itu Nabi Sis. Nabi Sis itu dia beristri dua, ya, yang satu menurunkan nabi-nabi, apa istilahnya jenenge, Sayyid Anwas dan Sayyid Anwar. Kalau cerita yang beredar, Sayyid Anwas itu Nabi Sis dengan istri yang pertama itu menurunkan nabi-nabi. Nanti akan Nabi Idris dan segala macam turunannya sampai Muhammad Rasulullah. Kalau Sayyid Anwar itu menurunkan bangsa jin dari istri kedua. Nah, dari Sayyid Anwar inilah muncul pertama si Nur Cahyo pertama, jadi Sang Hyang Nur Cahyo, terus kemudian mudun mana jadi Sang Hyang Cahyaning Nirwono. Dari saya Sang Hyang Cahyaning Nirwono mudun mana jadi Sang Hyang Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang mudun mana jadi Sang Hyang Tunggal. Dari Sang Hyang Tunggal itu beristrikan Betari Dewi, tapi penguasa dasar laut, Barunowati, penguasa dasar laut. Dila dari Sang Hyang Nur, Sang Hyang Cahyaning Nirwono iku mang rabi oleh Betari dasar laut iku mang muncullah 3 anak, 3 putra. Itu yang pertama Tejomoyo, Ismoyo, Manikmoyo. Tejomoyo iku oleh Ngejowancah dadi Togo, Antogo. Terus marunu Ismoyo iku Ngejowancah dadi Semar. Terus marunu Manikmoyo iku Ngejowancah dadi Bathara Guru. Setelah itu baru turun nang Trimurti. Trimurti ku sapa? Bathara Siwa, Wisnu, Brahma. Brahma, Wisnu, Siwa iku Brahma itu pencipta, Wisnu itu pemelihara, Siwa itu pendaur ulang, bukan penghancur sebenarnya, pendaur ulang. Jadi 3 dewa Trimurti itu kepercayaan dari pewayangan, dari cerita pewayangan. Nah, setelah 3 dewa itu Trimurti itu muncullah anak-anaknya tadi Bathara Bayu, Bathara Agni yang menguasai laut, yang menguasai air, yang menguasai angin, yang menguasai geni, Bathara Agni. Muncul lagi Betari-betari Durga macam-macam. Itu alam kadewan semua sampai situ. Nah, Sang Hyang Cahyaning Nirwono itu yang dipercaya nanti yang akan menitis di akhir zaman. Sakjane lek cerita-cerita ini mungkin hanya cerita yang sebagai sebagai khasanah pengetahuan aja enggak apa-apa. Soalnya sulit akan kita ambil maknanya untuk kita aplikasikan dalam kehidupan, itu memang agak sulit. Soalnya alam kadewan itu gak iso di logika. angel di logika. Cerita-ceritanya itu hampir di luar nalar. Nah, sebenarnya yang bisa dipakai sebagai pelajaran untuk hidup itu ada cerita wayang banyak sih. Kaya Bima Suci, Dewa Ruci. Ya. Dewa Ruci itu bisa dipakai, itu maknanya dalam sekali. Terus kemudian lahirnya Dasamuka yang nanti akan sifat
empat sifat itu mau itu ya bisa diwancai tadi pelajaran hidup yang bagus. Ada lagi yang cerita yang ada hubungan dengan ini. Bathara Wisnu itu nanti nitisnya kan ke Janaka, Arjuna Permadi. Ya Arjuna Permadi, Janaka, Pandusiwi, Bayuatmaja akeh jenenge ya. Arjuna itu. Itu yang jarang diungkap. Itu kalau kita hubungkan dengan ini itu juga bagus. Itu yang bisa kita pakai sebagai untuk pelajaran hidup itu. Saya akan cerita sedikit masalah itu. Arjuna ketika dia akan mendapatkan wahyu, salah satu ceritanya Janaka itu dia harus bertapa di gua namanya Gua Mintaraga. Gua Mintaraga. Ketika dia bertapa, akhirnya digoda dengan 4 godaan. Yang pertama widodari wayu-ayu, terus kemudian masih tetep gak iso gugur kok topone, digodha maneh ambil wong tuwek, terus mau digodha buta, digodha macam-macam. Dah 4 godaan ini ya 4 sifat itu aslinya sing godha. Terus kemudian kalau setelah dia bebas dari godaan itu, dia bisa melewati semua godaan itu, tidak tergoda, akhirnya dia jadi Arjuna suci, jadi Permadi suci, jadi Janaka suci yang bergelar Bathara Ciptaning, Sang Hyang Ciptaning. Nah, dari namanya itu aja wis lek Sang Hyang Ciptaning, cipta itu ya alam cipta, wening akhirnya nang rasa. Topone ning Guwa Mintaraga, kula apa guwa, kudu gunung kok kudu laut. Guwa itu kan suwung. Lah siapa yang bisa menyuwungkan ragane dari semua nafsu, tidak mematikan tapi menyuwungkan, mengeker hawa nafsunya, akhirnya dia bisa nemu wahyu, kewahyun. Akhirnya dia dapat senjata namanya Pasopati, gendewa sak jemparinge, tedas mati gak tedas mati Pasopati itu. Pasu itu sebenarnya nafsu, nafsunya wis dikekerentek dipateni ya yo dadi lan apa sing cinipta dadi, apa sing wis disabdone itu geni bisa. Itu yang bisa kita pakai pelajaran sebenarnya itu. Itu salah satu cerita wayang kalau masalah kadewan. Jadi kalau ada yang sampai gimana Mas Taufik, kalau ada yang ngaku-ngaku Sang Hyang Ciptaning Nirwana, Cahya Nirwana, itu ya kok terlalu dini gitu loh, terlalu dini. Kalau seandainya itu ajaran, mungkin ajaran laku luhur, laku utama, monggo mawon. Tapi kalau secara wujud dia mengaku itu, ya kurang wayahe lah. Itu sebenarnya keyakinan kita yang ada di alam rasa, bukan alam wadak seperti ini. Masalah Satya Piningit sampai saiki ya saya bingung sapa Satya Piningit, apa wis muncul apa burung. Akhir zaman kapan yo sih gak ngerti. Manut ramalanmu macam-macam sing jarine suku Maya dulu tahun 12 akhir tahun waduh wis pokoknya. Tapi ya cuma fenomena alam aja yang ada. Tapi secara sing jarine kiamat kubra itu ya sampai saiki sing bleger kabeh sing sanad kabeh. Dunya ya nyokro manggilingane sing normal. Nah, mungkin itu yang bisa saya berikan jawaban untuk Mas Taufik. Jadi Sang Hyang Cahyaning Nirwana itu memang banyak yang mengakui bahwa itu Nur Muhammadnya ke alam kadewan, yang itulah yang nanti bisa muncul sampai di akhir zaman. Dari semua dewa itu tadi, itu Sang Hyang Cahyaning Nirwana itu memang yang akan mitis sampai akhir zaman. Itu lagi cerita wayang. Sekali lagi lek dihubungno ambek bukti sejarah macam-macam, waduh ya bingung ya angel. Ya sulit. Zamannya Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris, di sisi lain ya, sisi lain dari
dari Nabi Sis iku mang yang menurunkan nabi-nabi itu pun bukti sejarahnya kan minim. Cuma di Al-Qur'an yang sebagai kita orang Muslim dan orang Islam percayai itu memang banyak tertulis. Akhirnya itu yang bisa kita pakai rujukan. Tapi di sisi lain yang Sayyid Anwar yang menurunkan dewa-dewa itu masuknya ke cerita pewayangan. Dan itu yang bisa meyakini ya orang-orang yang memeluk agama itu, mungkin Hindu, Buddha yang dari India dan macam-macam itu, dia benar-benar meyakini dewa-dewanya. Soalnya kitab sucinya juga menceritakan itu. Jadi maksud saya lek kon wong Islam Muslim ya sikira jalure ngono. Kalau memang mau mencari jalur yang ini, masalah dewa-dewa itu mang golek bener angel. Soalnya bukan kitab suci kita. Tapi kalau orang Hindu benar-benar percaya masalah dewa-dewa, soalnya memang di kitab sucinya memang ada. Jalurnya beda memang. Wis mlaku dhewe-dhewe lah, engko ketemu di siji. Nah, kalau itu dicampur ini, itu butuh tingkat kedewasaan yang tinggi, butuh pengendalian diri yang tinggi untuk bisa memahami itu lintas akhirnya. Butuh toleransi yang dhuwur, yang besar untuk bisa kita mempelajari lintas keyakinan, lintas agama itu tadi. Tadi lah digawe omong-omongan jagung macam-macam nggak maduk lagi, nggak maduk, nggak akan ketemunya mungkin perselisihan bukan kebenaran intinya. Apa tadi? Saya pernah dapat cerita kalau Nabi Sis itu sejak dari lahir juga sendiri, maksudnya dari putra Nabi Adam dan Siti Hawa itu selalu berpasang-pasangan, maksudnya kembar atau berpasangan gitu ya. Nah, Nabi Sis itu sendiri benar. Memang begitu ya? Iya, katanya gitu. Iya. Lahir kembar khusus Nabi Sis, dia lahir sendiri. Di pewayangan pun begitu. Apakah ada cerita khusus? Iya, ada seperti itu memang. Jadi Nabi Adam, Nabi Sis, kalau cerita di pewayangan itu katut isian Pak. Katut. Nyempali ya dari Nabi Sis, Sayyid Anwar, Sayyid Anwas tadi. Kalau Sayyid Anwar menurunkan dewa-dewa, akhirnya cerita pewayangan sampai ketoprak. Aduh. Iya, sampai ketoprak. Lah kok kudune apa? Nagaraja Ki Jeng Wahana ngling Darma. Mari parikesit songo-songo. Joko Tarub. Nang Joko Tarub. Akhirnya cerita Dawa Kediri malian. Ya gak ngerti ku sampai tekan ndi. Lah, kalau dari silsilah dari Sayyid Anwas itu sampai Nabi Muhammad Rasulullah, sampai nabi sampai saiki. Nah, untuk pemahaman itu ya wis jarno wis cek. Sama-sama meyakini kitabnya masing-masing dan itu memang tertulis di situ masing-masing. Aku yakin lagi dikongkon mengingkari kitab suci ini kan juga perlu sendiri. Sama dengan kita yang meyakini kitab suci kita. Itu batas toleransinya mungkin lebih diperjelas. Itu yang bisa saya jelaskan masalah Sang Hyang Cahyaning Nirwana.